Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami ini untuk melihat secara langsung bagaimana PT Halmahera Jaya Veronica ini dijalankan. Apa yang sampaikan hari ini tuh bukan untuk menilai, tapi lebih sebagai feedback dan refleksi setelah apa yang kami pelajari di perusahaan HJF. Dari pengamatan kami, PT HJF ini punya posisi yang sangat penting mungkin dalam rantai hilirisasi nikel. Perusahaan ini bukan hanya fokus pada produksi ferronikel, tetapi juga konsisten menjaga kepatuhan terhadap regulasi, terutama soal keselamatan kerja K3 dan lingkungan. Ini menunjukkan bahwa HJF ini tidak hanya mengejar hasil ya, tetapi juga mengejar keberlanjutannya yang jangka panjang. Terus kalau bicara soal kepemimpinan, kami melihat figuran kami Bapak Suyanto ini sangat jelas ya, terasa di lapangan. Visi perusahaan ini bukan hanya berhenti di level atas, tapi benar-benar diterjemahkan lagi. Jadi target kerja yang konkret dan mudah ini dipahami tim. Fokus pada target produksi dan kepatuhan regulasi ini disampaikan secara konsisten sehingga semua orang ini tahu arah kerja dan prioritasnya kemana. Terus untuk dalam pengambilan keputusan yang kami lihat ini cukup kuat ya untuk pendekatan berbasis data dan pengalaman di lapangan itu. Keputusan itu bukan hanya berdasarkan intuisi dari pimpinan saja, melainkan juga melibatkan tim, terutama supervisor dan pengawas. Dengan cara ini, keputusan ini kan jadi lebih matang nantinya dan lebih mudah diterima nanti saat dijalankan. Terus untuk pengelolaan perubahan ini bukan hanya dilakukan secara mendadak ya, tidak dilakukan secara mendadak, tapi perubahan itu dikawal dengan jelas, mulai dari penunjukan PIC, monitoring progress, hingga evaluasi lewat metode PDCA. Memang tidak semua perubahan ini langsung diterima, tapi pendekatan yang komunikatif ini kan bisa membuat tim lebih bisa beradaptasi. Terus untuk selanjutnya, hal menarik lainnya adalah budaya inovasi yang dibangun lewat program Harita Continuous Improvement. Inovasi ini tidak datang dari ide-ide yang terlalu jauh sekali, tetapi justru masalah sehari-hari yang ada di lapangan. Justru tim ini diajak untuk mencari masalah, menentukan prioritas, lalu mencari solusi. Outputnya yang dihasilkan itu berdampak untuk produktivitas, efisiensi maupun keselamatan kerja nantinya. Untuk refleksi yang kami lihat, kekuatan kepemimpinan di HJF ini ada keseimbangan antara ketegasan dan keterbukaan. Standar kerjanya dijaga ketat, tetapi masukan ini tetap didengar ya. Kombinasi ini kan membentuk organisasi yang disiplin, tapi tetap adaptif dan tetap mau growth atau berkembang. Demikian feedback dari saya, Husen, anggota kelompok kami. Beserta harapan kami praktik-praktik baik yang sudah berjalan ini bisa dipertahankan ya dan dikembangkan untuk kedepannya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fauzan Septiandra Sunandar. Melalui Funnel Project mata kuliah Entrepreneurial Leadership ini, saya mendapatkan kesempatan berharga untuk membedah gaya kepemimpinan Pak Suyanto selaku Deputi Head Operasional PLTU di PT Halmahera Jaya Veronica. Dari hasil analisis mendalam, ada 3 pelajaran kunci yang mengubah cara pandang saya tentang kepemimpinan. Yang pertama, tentang visioning. Bapak Suyanto mengajarkan bahwa visi besar perusahaan tidak boleh berhenti sebagai slogan abstrak. Beliau mampu menerjemahkan visi strategis tersebut menjadi target operasional yang sangat spesifik untuk setiap tim, khususnya dalam hal target produksi dan kepatuhan regulasi keselamatan kerja. Ini menyadarkan saya bahwa tugas utama pemimpin adalah membumikan visi agar bisa dieksekusi. Yang kedua, dan mungkin yang paling krusial bagi saya adalah tentang decisioning making. Saya belajar bahwa keputusan yang berkualitas tidak boleh hanya mengandalkan intuisi, tetapi harus berbasis kombinasi data, parameter terukur, dan pengalaman. Namun data saja tidak cukup. Beliau menerapkan kepemimpinan partisipatif dengan melibatkan masukan dari pengawas lapangan. Tujuannya agar tercipta decision acceptance, di mana tim menjalankan keputusan bukan karena terpaksa, tapi karena merasa dilibatkan sejak awal. Dan yang ketiga, mindset inovasi. Di PT HJF, inovasi didorong melalui program continuous improvement dengan prinsip sederhana.
Inovasi selalu berasal dari masalah. Menggunakan metode plan, do, check, act, beliau mengajarkan bahwa masalah operasional bukanlah hambatan, melainkan peluang untuk menciptakan perbaikan. Sebagai refleksi akhir, pelajaran dari Bapak Suyanto ini akan menjadi fondasi bagi saya dalam merintis usaha baru nanti. Saya berdaya membangun bisnis yang tidak hanya profit oriented, tetapi juga dipimpin dengan basis data yang kuat dan budaya yang memanusiakan tim. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Marfa Atatillah Ahnaf dari program studi Digital Business Innovation. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan feedback dan refleksi mengenai hasil analisis saya terhadap gaya kepemimpinan Bapak Suyanto Sumarto Ahmad di PT Halmahera Jaya Veronica. Nah, serta bagaimana strategi beliau dapat saya terapkan dalam usaha baru yang sedang saya rintis. Sebagai calon wirausahawan, transisi dari sekedar memiliki ide bisnis menjadi pemimpin sebuah organisasi tentu membutuhkan kerangka berpikir yang strategis. Dari analisis yang telah kelompok kami lakukan, ada 4 pilar utama kepemimpinan Pak Suyanto yang menjadi pelajaran berharga atau lessons learned bagi saya. Refleksi pertama adalah